Halo, kembali lagi bersama gua Lutfi. Kali ini gua bakal ngebahas tentang tata krama menghubungi HRD lewat chat WA. Jadi katakanlah lu misalnya dapat informasi lowongan kerja, terus di situ disediain nomor WA-nya, terus lu pengen ngehubungin, terus walaupun cuma ngehubungin lewat WA tapi ada tata krama juga, coy. Jadi ini yang bakal tata krama yang paling dasar yang bakal gue kasih tau ke lu sebagai pengalaman gue sebagai recruiter. Yang nomor satu itu jangan mulai chat dengan P. Tahu kan lu kalau misalnya ngechat ke temen terus ada P atau apa, atau ping atau misalnya apa gitu. Pokoknya yang sering jangan mulai ngechat orang yang nggak dikenal dengan kata P atau ping kayak gitu. Itu tuh nggak sopan banget, serius. Mungkin ada lu yang nggak tahu, jadi dulu tuh ada zamannya BBM tuh BlackBerry Messenger, yang mungkin dulu pernah pakai BB tuh kalau ngeping orang tuh kayak kayak intinya ping kayak gitu, ping. Kalau sekarang kan P biar cepat doang, jadi satu kata doang gitu. P maksudnya buat ngedapetin perhatian lu gitu. Jangan pernah ke HRD dengan dimulai dengan kata P. Duh, kalau ada yang kayak gitu nggak bakal gue bales, atau mungkin gue read doang tapi nggak bakal gue bales kayak gitu. Jangan pernah lu mulai dengan orang nggak dikenal, apalagi lu nanya soal info lowongan kerja dengan kata-kata itu, dengan chat kayak gitu. Itu fatal banget. Maksudnya nggak usah nanya kayak gitu. Mending lu kalau misalnya udah kayak gitu, udah otomatis gugur, udah nggak bisa nanya lagi kayak gitu. Jangan pernah, soalnya itu nggak sopan banget. Dan menurut gue sih itu nggak sopan, maksudnya nggak sopannya ke semua orang juga kayak gitu sih. Kayak apalagi ke orang yang belum dikenal, kecuali udah teman lama ya wajar, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau lu orang yang nggak dikenal atau orang yang lu maksudnya orang yang udah tua lu, itu nggak sopan banget kayak gitu. Jadi jangan pernah mulai chat dengan P atau ping kayak gitu. Jangan pernah kayak gitu. Itu yang nomor satu. Lanjut ke poin selanjutnya, poin nomor 2, ucapin perkenalan nama. Jadi intinya kayak gini, selamat siang, nama saya Lutfi, saya mendapat informasi mengenai lowongan kerja tentang apa, kayak gitu. Itu yang paling standar banget kayak gitu. Dan itu sih maksudnya pasti rata-rata yang gue dapat kayak gitu pasti gue balas kok. Yang intinya mah selama lu sopan dan lu maksudnya tata keramanya punya etika, walaupun chat di WA doang gitu pasti gue balas kayak gitu kok. Maksudnya selama lu sopan intinya gitu. Lanjut ke poin ketiga, tanya tentang konfirmasi tentang lowongan kerja itu. Jadi misalnya lu udah dapat nih informasinya, terus misalnya lu tanya lagi, halo saya mau menanyakan tentang informasi lowongan kerja tentang lowongan kerja apa misalnya accounting, apakah masih tersedia kayak gitu. Jadi lu konfirmasi dulu lowongan itu benar atau enggak kayak gitu. Jadi pastiin dulu, jangan lu udah capek-capek kasih CV udah katanya salah ke orang. Jadi pastiin dulu itu tuh yang paling benar gitu, maksudnya konfirmasi dulu. Nah udah kan katanya oke benar kayak gitu. Nah udah kayak gitu. Terus kalau misalnya HRD-nya balas, terus misalnya oke nanti kirim CV-nya ke sini, atau misalnya kalau misalnya bisa langsung walk-in interview. Jadi istilahnya lu datang aja langsung bawa CV lu kayak gitu. Ditentuin lokasinya di mana, jam berapa. Kalau misalnya udah kayak gitu, lu baca informasi yang baik-baik yang dikasih tahu oleh HRD, terus misalnya lokasinya di mana, tempatnya di mana, jam berapa, ketemu siapa, maksudnya dress code-nya apa, bawa apa, itu penting banget. Jadi kalau bisa pas lu tanya sejelas mungkin dan selengkap mungkin, dan informasi lu yang lu dapat harus lengkap. Kalau misalnya lu belum lengkap, tanya baik-baik, maksudnya maaf Pak, apakah gini boleh, apakah
saya bilang boleh, atau misalnya lu nggak bisa, apakah boleh diundur atau apa gitu. Jadi intinya sopan kayak gitu. Oke, lanjut ke poin selanjutnya. Lanjut ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya itu kalau misalnya lu lagi ngechat HRD soal info lowongan kerja, jangan pernah telepon. Ini sih yang paling fatal. Atau misalnya mungkin ada orang yang menganggap nggak apa-apa telepon, cuma nanya doang kan atau itu, tapi gue sangat nyaranin jangan telepon orang. Soalnya orang itu punya kerjaan selain ngeladenin ngejawab pertanyaan lu. Gak usah telepon. Kalau misalnya udah di informasinya udah jelas kayak gitu, lu tinggal ikuti aja informasi yang ada di situ. Jangan sekali-sekali telepon gitu. Soalnya namanya juga orang pasti sibuk. Yang jelas lu nggak bakal ingat. Kalau gue misalnya gue udah kasih gitu, orang mau telepon gue reject. Kalau nggak gue marahin orangnya pas gue angkat. Jangan kayak gitu. Jangan pernah ngejawab. Maksudnya jangan pernah nelpon orang. Apalagi nelpon HRD-nya soal ini. Cukup chat lewat WA aja, pasti dibalas kok. Atau sabar aja yang jelas kayak gitu. Poin selanjutnya, katakanlah udah dapat informasi semua kayak gitu, terus jangan ini ganggu paling sebel. Jangan nanya bolak-balik, tau nggak? Kayak misalnya lokasinya di mana ya Pak? Padahal gue udah kasih tahu lokasinya, terus masih aja nanya jamnya berapa Pak? Terus saya bawa apa aja Pak? Kayak gitu. Aduh, gue udah kasih informasinya yang lengkap dan detail mungkin. Lu baca baik-baik dari situ, jangan tanya bolak-balik hal yang udah gue jelasin gitu. Perhatiin semua chatnya, baca baik-baik. Kayak gitu. Jangan nanya bolak-balik, itu bikin orang sebel, tau nggak? Kayak gitu. Jadi ingat, baca semua informasi yang lu kasih baik-baik. Ini sih mungkin yang menurut gue paling fatal dan paling bodoh kata gue. Lu nanya gaji di chat lewat WA. Gimana ya? Katakanlah lu dapat informasi lowongan kerja, terus lu chat WA gitu. Halo, apakah loker ini masih ada? Gajinya berapa ya? Kayak gitu. Aduh. Mungkin mungkin biasa, atau mungkin ada yang nganggap orang itu tuh biasa orang nanya gaji itu. Tapi menurut gue ya, yang lebih etis dan lebih sopan itu jangan dulu nanya soal gaji kalau lu interview aja belum. Apalagi lu cuma chat lewat WA doang. Lu maksudnya chat WA doang terus langsung nanyain gaji, belum apa-apa udah nanyain gaji, orang udah malas sama lu. Udah kelihatan lu kayak pengen duitnya doang, nggak mau kerjanya. Jangan kayak gitu. Nanya gaji boleh pas udah interview, atau misalnya maksudnya kalau menurut gue ya, menurut pengalaman gue, tanya gaji pas interview aja, nanti gampang gitu mah. Jangan pas lewat nomor pas ada, maksudnya pas chat doang gitu, tuh nggak sopan banget kayak gitu. Ini mungkin yang agak yang orang nggak tahu, kayak tata krama orang ngechat tuh di jam kerja, misalnya dari jam 8 sampai jam 5, jangan chat malam-malam gitu, jangan chat jam 7, jangan chat jam 8, jam 6 pagi. Itu tuh nggak tahu tata krama orang kayak gitu tuh, nggak sopan. Chat tuh pas jam kerja, soalnya mereka tuh pasti, setiap orang tuh pasti kayak biasa, maksudnya ya kan jam situ mesti istirahat, masih tidur atau apa. Jangan pernah chat di luar jam kerja aja. Kalau chat di luar jam kerja gitu nggak bakal gue read doang, nggak bakal gue bales. Yang jelas chat di saat jam kerja ini yang mungkin orang kurang tahu paham soal soal tata keramanya gitu. Yang jelas chat di saat jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 kayak gitu. Lanjut poin selanjutnya. Ini sih yang menurut gue paling kocak gitu. Kayak lu nanya soal lowongan kerja. Terus gini, misalnya lu nanya apakah loker ini masih tersedia? Ada. Terus gue menjawab ada gitu. Terus ada, siapin CV-nya ya, terus siapin dokumennya, langsung interview besok. Terus dibalasnya gini, Pak, tapi saya belum punya CV, tapi saya nggak ini, tapi aduh. Lu mau ngelamar tapi nggak punya kayak gitu,
Ngapain ngelamar? Gak usah ngelamar kayak gitu mah. Tapi saya belum pernah bikin CV, tapi saya belum lulus, tapi saya aduh. Jadi gini, menariknya lewat WA tuh lu bisa nilai orang tuh dari chat WA itu. Dari balasannya gimana, dari cara dia ngomong gimana. Kalau misalnya dari awal kayak gitu, udah gua nggak bakal gua balas lagi. Tapi saya ini, tapi saya itu. Kalau lu selama lu memenuhi kriteria misalnya di jobdesk itu, ya lu ini aja, langsung aja. Kalau misalnya lu nggak ada, lu nggak perlu kasih tau ke HRD, soalnya HRD juga nggak peduli. Kalau misalnya lu nggak punya salah satu kriteria itu, jangan ngelamar, gitu aja udah. Atau kalau misalnya ya mungkin gue agak terlalu keras atau apa, maksudnya kalau misalnya nggak punya ini tapi CV lu punya pengalaman ini ya, di satu kriteria lu nggak punya tapi di sisi pengalaman lu punya banyak, itu mungkin boleh lah, bisa gue pertimbangin. Tapi yang jelas kalau lu ngomong misalnya, tapi CV saya nggak punya pak, jangan ngomong apa ya, yang jelas jaga bahasa chat lu itu yang baik dan elegan dan cerdas gitu. Jangan ngasih tahu hal-hal yang bodoh gitu yang ke HRD gitu. Kalau lu kayak gitu udah, yang jelas pasti udah gue nggak gue lihat lagi, lu nggak gue lirik lagi kayak gitu. Oke, itu semua mungkin tata krama chat lewat WA ke HRD mengenai interview. Itu sekian dari gua. Mungkin lu boleh share cerita-cerita di bawah pengalaman lu yang gitu, atau ada pertanyaan boleh tanya gua di bagian komen. Terus jangan lupa tonton terus video gua, like dan share dan subscribe. Video baru tiap hari Selasa. Oke, sekian, dadah.